Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu tanggal 25 September 2021, hari biasa, pekan biasa ke-25. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 43 sampai 45. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, semua orang itu takjub karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pujian dan kekaguman dari orang lain bisa saja berubah-ubah. Sekarang orang itu memuji, bisa saja nanti akan melakukan sebaliknya, bisa menghakimi dan mencari-cari kesalahan kita. Maka di saat banyak orang memuji dan kagum atas segala hal dahsyat yang telah dibuat Tuhan, Tuhan Yesus menyadari bahwa pujian dan kekaguman mereka itu tidaklah abadi. Mereka yang sekarang ini memuji, nanti bisa saja terjadi paling keras berucap, "Salibkan dia." Saudara-saudariku yang terberkati, ketika kita merenungkan dan melihat seluruh kehidupan Tuhan Yesus, mengundang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya selama ini mendorong kita? Apa yang selama ini menggerakkan kita? Apakah itu kebutuhan untuk diakui oleh orang lain, atau apakah itu sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dalam keseharian kita? Kita perlu menjadikan keinginan dan prioritas Tuhan Yesus juga sebagai milik kita, yaitu melakukan dan mewujud nyatakan kehendak Allah terjadi dan menjadi prioritas hidup kita di dunia ini. Saudara-saudariku yang terberkati, hidup di dunia ini tidak sekedar tentang memenuhi kepuasan dan menuruti persetujuan dari orang lain atas apa yang kita lakukan. Kita senang bila kebaikan kita, jerih lelah kita dalam melakukan ragam kebaikan diketahui, dipublikasi atau dipuji banyak orang. Akan tetapi, akankah kita tetap bergembira dan bersukacita bila segala kebaikan yang telah kita lakukan tidak dihargai, apalagi dipuji orang? Ini tantangan kita sebagai orang beriman. Maka saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus menunjukkan dengan seluruh dirinya, keutuhan dirinya, bahwa kehendak Allah dan kebenarannya itu menjadi yang utama dalam hidupnya. Maka kita pun akan mendapatkan sukacita bila kita turut ambil bagian dalam memperjuangkan kerajaan Allah dan membenarkannya dalam seluruh tubuh dan diri kita. Hidup dalam kasih, dan kita berjuang untuk hidup dalam kasih-Nya, sebab Ia telah mengasihi kita dalam korban-Nya di salib. Hidup dalam kebenaran iman, sebab oleh karena dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, sebenarnya ini menjadi alasan Allah untuk menghukum kita. Tetapi oleh karena hadirnya Tuhan Yesus, Ia membenarkan kita yang banyak salah dan dosa ini. Dan kita diajak juga untuk hidup dalam sukacita, sebab Ia selalu menyertaimu dan menguatkan setiap langkah perjuangan hidup kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas segala macam ragam bentuk penyertaan-Mu atas setiap kami yang sedang berjuang di muka bumi ini. Semoga semangat dan cara hidup Tuhan Yesus yang telah ditunjukkannya kepada kami menjadi semangat dan penggerak kami untuk hidup dalam sukacita dan mengutamakan segala yang berkenan di hati-Mu.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.